Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan berdoa kepada Allah, mohon ilmu, berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita jumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mengaji, menyelami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk begini harus diniatkan betul-betul dengan ikhlas untuk belajar. Jangan sampai duduk di majelis ilmu hanya karena di rumah nggak ada kerjaan. Jangan, niatkan betul-betul. Karena kalau ya daripada nganggur di rumah nggak ngapain, kita ngaji aja lah. Jangan begitu. Niatkan betul-betul, ya, supaya pahala dari Allah dan manfaatnya betul-betul kita rasakan. Ya. Jadi kalau hanya karena wah daripada nganggur tak saya ngaji aja, itu nanti masih rugi itu nanti. Ya. Hari ini sebelum kita baca kitab, maka saya awali dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Saya ambil dari surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 45 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Shadaqallahul azim. Surat apa tadi? Ayat berapa tadi? Baik. Jangan sampai pulang ngaji, tadi ngaji apa? Udah. Jangan. Harus pulang itu ada oleh-olehnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti masuk surga, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Saya teringat guru saya. Dulu kan saya kuliah itu kalau di hari Jumat itu agendanya paling padat dalam seminggu. Kuliah dari jam 7, kemudian selesai menjelang Jumatan. Setelah Jumatan ngajar di pasar Minggu sampai jam 2, naik angkot ke Geria Tugu Asri, ngajar setelah asar. Nanti setelah maghrib jalan kaki sampai ke perempatan Gunadarma, naik angkot lagi ke Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo naik angkot lagi ke Keranggan. Sampai Keranggan sudah jam 10 malam. Jam 10 malam baru sholat Isya, lalu makan. Setelah itu mulai diskusi di Keranggan dengan Ustadz Herfi. Diskusi di sono. Diskusinya nggak lama-lama, kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 3 pagi. Ya kan? Padahal kegiatan kita dari mulai pagi itu. Pagi tembus pagi. Nanti kemudian setelah itu nunggu subuh, ya. Kita tidur sebentar subuh, setelah subuh naik angkot lagi balik ke Tanjung Barat. Itu rutinian setiap pekan hari Jumat. Saya ingat banget Ustadz Herfi kalau ngomong begini. Ya, kawan-kawan semuanya, kita bersabar duduk untuk ngaji begini sebentar aja. Nanti insya Allah diganti dengan duduk yang nikmat di surga. Itu saya ingat sampai sekarang. Makanya kalau duduk ngaji kok capek, itu yang saya ingat-ingat perkataan beliau. Yang sabar sebentar aja, nanti insya Allah diganti dengan duduk yang nikmat di surga. Itulah mengapa saya bilang kalau ngaji niatnya harus betul-betul. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa nanti masuk surga. Yang di sana ada mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat, dengan rasa aman. Ya. Ayat selanjutnya adalah tentang nikmat surga. Nikmat surga yang disebutkan oleh Allah dalam Quran setidaknya ada di 2 surat, surat Al-Hijr dan Al-A'raf. Nikmat surga pertama adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Orang kalau masuk surga yang pertama kali dirasakan tidak ada dendam. Itu nikmat surga yang disebutkan pertama kali. Di surat Al-A'raf sama. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Sama. Ahli surga itu yang paling pertama dicabut dendam dari hati. Tidak ada dengki, tidak ada dendam. Itu adalah nikmat surga yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah. Ya. Kami cabut dendam dari hati mereka. Ya. Ikhwanan, semuanya bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan, berhadap-hadapan, ngobrol. Jadi nikmat surga itu yang pertama nggak ada dendam. Yang kedua bersaudara. Yang ketiga sering ngobrol. Itu bisa nggak di dunia dilakukan? Bisa nggak? Nggak bisa. Mengapa saya membawakan ayat ini? Karena hari ini kita sedih di negeri kita ini sekarang umat Islam, ya Allah, di Pemalang beberapa hari yang lalu itu orang ngaji dibawain pentungan. Ya, bapak-bapak dengar berita nggak? Dengar ya. Hari ini ada saja berantem. Begitu mukulnya pakai takbir lagi, Allahu Akbar, tok gitu. Yang dipukul ahli sujud, yang mukul
katanya juga orang soleh. Pukul-pukulan. Ternyata nikmat surga itu yang pertama adalah nggak ada dendam, yang kedua bersaudara, yang ketiga ngobrol, duduk ngobrol santai. Maka kalau orang itu ada dendam, biasanya nggak mau bersaudara. Kalau nggak mau bersaudara, nggak mau ngobrol. Ya, makanya di dunia ini tolong semuanya kita rukun, usahakan rukun. Apalagi sekarang zaman kita itu, kita seperti disetel untuk membenci banyak orang. Makanya sekarang kita pinter-pinter mengondisikan jiwa kita. Coba kalau hari ini bapak-bapak sekalian ngoreksi berapa orang yang kira-kira sekarang ini saya benci, saya komentari nggak baik. Tulis yang pertama, fulan, ya kan? Makanya di-share terus keburukannya macam-macam. Tahu-tahu ternyata orang zaman sekarang itu kadang membenci banyak orang padahal nggak pernah ketemu. Ya, kayak kita disetel untuk benci orang padahal nggak pernah ketemu. Ada yang benci kiai padahal nggak pernah ketemu. Ada yang benci Habib padahal nggak pernah ketemu. Ada yang benci pejabat tertentu padahal nggak pernah ketemu. Benci ini padahal nggak pernah ketemu. Ya, tidak pernah ketemu, tapi ternyata jiwa kita dipenuhi kebencian yang sangat banyak. Maka pinter-pinter sekarang ini mengelola hati kita, ya, pinter-pinter mengelola hati kita. Saya kadang sedih juga di grup RT, di grup RW, di grup masjid, ya. Yang di-share itu kayak berita nggak penting juga kadang. Nah, bapak-bapak ada nggak begitu di grupnya? Banyak. Banyak kan, kita kayak disetel. Maka hari ini kita mempelajari tentang ayat bahwa ternyata di surga itu nikmat yang paling pertama nggak ada dendam, yang kedua bersaudara, yang ketiga sering-sering ngobrol. Ahli surga itu ngobrol, ketemu, ya. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Kalau sudah masuk surga nggak ada lagi capek. La yamassuhum fiha nasab, nggak ada capek. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan juga mereka itu nggak akan dikeluarkan. Sekali masuk surga nggak akan keluar lagi. Itu udah keputusan final. Bapak-bapak ada yang capek nggak sekarang ini? Capek. Dunia itu capek. Rindu nggak sama Allah? Sudah siap dipanggil? Oh, ngomong rindu dipanggil lo takut. Orang sekarang belum siap. Ya, kan memang nggak nunggu kita siap. Baik, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. La yamassuhum fiha nasab. Kalau sudah di surga nanti nggak ada capek. Maka kalau sekarang capek, tidak masalah. Ngaji begini kadang capek, Pak. Ngantuk, lelah, capek, ya kan? Kadang capek memang. Ada orang yang capek dengan pekerjaannya, ada orang yang capek dengan sakitnya, ada orang yang capek dengan kelakuan anaknya, ada yang capek karena istrinya, ada yang capek karena temannya, karena tetangganya. Memang dunia tempatnya capek. Tidak ada orang nggak capek, itu tidak ada. Ada orang kerja di perusahaan misalkan nggak cocok. Apaan kerja di perusahaan? Nggak cocok saya. Kerjanya rodi, gajinya kecil. Udah, saya resign aja. Setelah resign nganggur. Nganggur itu lebih capek apa enggak? Ya lebih capek, nggak punya duit. Jadi mendingan kerja apa mendingan nganggur? Ya memang begitu. Padahal dia itu keluar pekerjaan karena capek. Giliran nganggur, kan tidur mulu. Capek nggak? Udah capek. Nggak kerja itu jauh lebih capek. Itulah sifat dunia. Itulah sifat dunia. Jadi nggak ada yang nggak capek, itu nggak ada. Yang nggak capek itu kalau masuk surga, tok. Lah orang sudah mati aja masih capek, masih ditanya man rabbuka.
Waman nabiyuka. Kalau nggak bisa jawab, capeknya abadi. Kalau bisa jawab, baru istirahat. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita jadikan pelajaran. Sudah tidak apa-apa, kita sekarang capek-capek, ada pengajian kita ikuti, kebaikan kita lakukan, apa yang mampu kita berikan untuk negeri ini kita berikan, yang punya pikiran cemerlang disuarakan, kalau bisa merubah kemungkaran menjadi kebaikan dilakukan, apapun. Capek-capek, ya, nggak capek itu nanti kalau sudah di akhirat, di surga. Ya. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Kalau sudah masuk surga, sudah nggak akan dikeluarkan lagi, menetap di sana selama-lamanya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kabarkan kepada semua hambaku bahwa aku ini maha pengampun. Jangan ada yang putus asa dari rahmat Allah, dosanya sebesar apapun, ya. Tapi lanjutan ayatnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan kabarkan juga bahwa siksaku itu pedih. Jangan cuma mikirin ampunannya Allah, ingat juga siksanya juga pedih. Ya, jadi seimbang antara khauf dengan roja. Nah, maka ini ayat tolong nanti di rumah dibuka tafsirnya betul-betul, direnungi betul-betul. Surat Al-Hijr ayat berapa tadi? Sampai ayat 50. Udah lulus. Jadi kalau ngaji itu ada ujiannya begini. Ya, jangan sampai ngaji nggak ada ujiannya, nanti pulang-pulang nggak ingat nanti ya. Baik itu, jadi ahli surga itu nggak ada dendam. Kalau di dunia ini ada, dunia itu memang tempat persaingan, ya. Tapi tolong kalau bersaing yang sehat, ya. Baik, kita akan lanjutkan insya Allah kajian kita dengan kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi. Kita akan menyelami hadis-hadis Nabi, bagaimana keindahan Islam, bagaimana kesempurnaan akhlak Rasulullah, sehingga kita semakin cinta dengan beliau, ya. Kita semakin cinta, kita semakin cinta dengan Islam, ya, dan semuanya. Baik. Kita sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a khawas ashabi. Interaksi Rasulullah dengan sahabat-sahabat khusus. Ya, sahabat-sahabat khusus, sahabat spesial, sahabat istimewa. Bapak Ibu sekalian punya sahabat istimewa? Banyak? Banyak. Seberapa istimewa? Hari ini kalau kita membayangkan tentang sahabat istimewa, saya punya kawan dekat betul dengan saya, seberapa dekat? Kita akan melihat nanti bagaimana Rasulullah dengan sahabat istimewanya ini. Hubungan Nabi itu dengan sahabatnya itu unik. Rasulullah berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang pada akhirnya beliau jadi mertuanya, ya kan? Akhirnya jadi mertuanya. Beliau juga berteman dengan sahabat yang bernama Utsman bin Affan, akhirnya beliau menjadi mantunya. Tapi kalau kita berteman mau jodohkan anaknya itu loh, walah kawan kayak gitu gak mau saya kalau sampai pisanan sama dia. Kadang begitu, makanya ketika berteman itu jodohkan anaknya juga kadang gak mau kalau orang kita. Kalau Nabi masya Allah spesial, sahabat spesial itu spesial betul-betul. Itu di persahabatan Rasulullah. Kita akan lihat nanti seberapa spesial beliau dalam menjalin hubungan dengan para sahabatnya.
Makanatu sahabah fil islami la takhfa, fahum abar hadhil ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan wa ahsanuha halan, qaumun ikhtarahumullahu li sohbati nabiyyi wa iqamati dini. Kedudukan sahabat Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Beliau adalah orang yang paling baik hatinya, para sahabat itu paling tinggi ilmunya. Beliau adalah orang yang paling tepat, ya, atau paling lurus dalam memegang hidayah, paling baik keadaannya. Mereka orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Jadi ini istimewa banget. Oleh sebab itu kita perlu untuk melihat seberapa spesial hubungan Nabi dengan sahabatnya. Dan nanti kita ngaca, apakah kita ini sudah jadi sahabat yang baik? Apa kita sudah menjadi orang baik bagi orang sekitar? Seberapa baik kita? Ya. Langsung saja kita akan lihat beberapa kisah. Langsung saja karena waktunya singkat, saya pilih saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jayshin dhatis salasil fa ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengutusnya dalam sebuah perjalanan, ya, dhatis salasil fa ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik. Ini ada kisahnya, Pak. Amr bin As itu merasa sebagai orang yang paling dicintai Nabi. Karena Nabi itu memperlakukan sahabat itu istimewa-istimewa. Termasuk Amr bin As ini, ya, Amr bin As ini diperlakukan istimewa sampai-sampai merasa sebagai orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sampai beliau itu penasaran, sebenarnya orang yang paling dicintai Nabi itu siapa? Kok kayaknya saya orang yang paling dicintai? Kayaknya saya orang yang paling dicintai. Ya. Maka beliau mengatakan, ayunasi ahabbu ilaik, ya Rasulullah, orang yang paling kau cintai itu siapa? Jawabannya Nabi enteng, Aisyah. Jadi meleset, ya kan? Karena saking baiknya Nabi kepada Amr bin As. Siapa orang yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Wajar. Ya, wajar. Beliau sangat mencintai Aisyah. Akhirnya beliau ini, Aisyah. Berarti bukan saya dong. Karena jawaban beliau adalah tentang perempuan, yaitu Aisyah, beliau mengatakan, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya. Bapaknya Aisyah, siapa namanya bapaknya? Abu Bakar. Waduh, bukan saya lagi nih. Padahal beliau sudah kepedean bahwa beliau itu orang yang paling dicintai Nabi, ternyata salah lagi. Kemudian mengatakan, "Tsummaman?" Siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Umar. Setelah itu beliau tidak meneruskan lagi karena takut kalau beliau ditaruh di paling akhir. Ini Amr bin As. Jadi sahabat Nabi itu merasa paling dicintai semuanya. Dan inilah hebatnya Rasulullah. Kalau kita itu kadang Masya Allah, muamalah kita itu kadang kita nggak kerasa ada orang yang merasa kita benci ternyata. Gimana sih dia itu? Gimana sih? Tapi kalau Rasulullah semua punya keistimewaan. Jangankan kok sahabat besar, namanya Rabi'ah. Rabi'ah itu pembantunya Nabi. Bantu Rasulullah sudah lama. Itu diistimewakan oleh Nabi. Ya Rabi'ah, kamu bantu saya sudah lama. Kamu pengen apa? Minta sesukamu. Apa ya Rasulullah? Tidak ada. Wes, saya minta
nanti nemeni kamu di surga ya Rasulullah. Permintaannya keren. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya pengen nemeni engkau sampai di surga. Ada yang lain lagi enggak? Enggak ada. Itu permintaanku. Ya sudah, kalau gitu perbanyak sujud. Salat. Enggak bisa kamu itu minta-minta doang, enggak bisa. Kamu juga harus berusaha. Kalau begitu perbanyak sujud. Ya. Baik, jadi dari hadis yang pertama ini kita ketahui bahwa ternyata Rasulullah itu dalam memuliakan sahabat itu tidak pilih-pilih. Semua sahabat itu istimewa. Ya, istimewa. Sampai-sampai Amr bin As kepedean. Ya. Qala al-Qurtubi fihi jawazu dzikril ahab minan nisa'i war rijal wa annahu la yu'abu ala man fa'alahu idza kana al-maqul lahu min ahli al-khairi wad din. Imam Al-Qurtubi mengatakan bolehnya seseorang mengatakan tentang siapa yang dicintai baik dari kalangan perempuan maupun laki-laki, ya, selama yang diidolakan itu orang baik. Ada catatannya, selama yang diidolakan orang baik. Saya pernah ngetes santri, Pak. Saya tesnya begini. Orang-orang yang ahli Quran yang hari ini masih hidup, siapa yang menjadi idola kamu? Artis-artis Quran. Padahal dia di Baitul Quran, penghafal Quran. Coba artis dari kalangan imam-imam di dunia ini yang kamu senangi siapa? Ternyata nggak punya. Tapi giliran saya tanya pemain bola yang kamu idolakan, masya Allah keluar semuanya. Oh ini. Ibarat kata sepatunya nomor berapa aja tahu dia. Gitu ya, sepatunya nomor berapa aja tahu. Ya, baik. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita perlakukan semua orang kalau bisa, wabil khusus yang paling mendapatkan perhatian adalah keluarga. Ya. Kalau Rasulullah di sini menyebutkan dari kalangan sahabat juga, tapi yang paling khusus sebenarnya keluarga. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada loh anak yang orang tuanya masih hidup tapi merasa yatim di dunia ini. Ada. Saya mendapati ada orang tuanya masih hidup tapi merasa kayak yatim. Mengapa? Orang tuanya cueknya minta ampun. Tapi kalau di luar rumah, orang tuanya tokoh di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah orang tuanya terhormat luar biasa, tapi di rumah sendiri anaknya kayak anak yatim. Ada. Maka kalau kita melihat tadi baginda Nabi mencintai semua orang, ternyata sampai mengatakan bahwa oh jangan-jangan saya yang paling dicintai. Ya, ini dari satu sisi. Tapi kalau kita melihat sisi lain, beliau punya ukuran. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Jadi kebaikan seseorang diukur seberapa baik terhadap keluarganya yang di rumah. Ya. Jangan sampai kita ini loyal sama teman, tapi dengan istri pelitnya minta ampun. Ada kira-kira model begini, Pak? Mungkin saja. Saya nggak pernah survei, makanya saya nggak bisa jawab, cuma nanya doang. Ada orang dengan anaknya pelit, tapi kalau dimintain temennya loyal. Oh maaf, Mas, saya butuh duit. Berapa? Sekian. Banyak. Oh, silakan. Anaknya minta duit. Untuk apa? Duit terus. Ada begitu. Kalau Rasulullah proporsional. Kalau kita nanti teliti bagaimana kedekatan beliau dengan keluarganya, luar biasa juga. Nah, tapi di sini betul-betul beliau mengistimewakan tiap sahabat. Maka Masya Allah, ini pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kanat baina Abi Bakar wa Umar muhawarah
fa aghdaba Abu Bakar Umar fansarafa anhu Umar mughdiban. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, adalah Abu Bakar dan Umar berdiskusi sampai marah-marahan. Diskusi sampai marah-marahan. Abu Bakar sama Umar bertengkar. Jadi jangan dipikir bahwa orang soleh itu nggak berantem juga, kadang juga bertengkar, Pak. Bayangkanlah sahabat Abu Bakar sama Umar loh, bertengkar secara lisan, bertengkar. Fansarafa anhu Umar mughdiban, ternyata Umar pulang dalam kondisi marah-marah. Jadi kalau lihat ketua DKM marah, mungkin juga ada sanadnya, Umar pernah marah. Ya kan? Kalau ada teman kita marah, ternyata Umar juga pernah marah. Ya. Kemudian fattaba'ahu Abu Bakar yas'alhu an yastaghfir lahu falam yaf'al. Abu Bakar nyusulin Umar. Nyusulin, diikutin. Umar, tolonglah, saya minta maaf. Saya minta maaf, ya. Abu Bakar nyusulin sampai ke rumahnya. Ngalah dia. Nyusulin ke rumahnya. Falam yaf'al, Umar enggak mau maafin. Umar enggak mau maafin. Hatta aghlaqa babahu fi wajhi. Sampai rumah pintunya dibanting. Padahal diikuti oleh Abu Bakar. Sudah sampai depan pintu, pintunya dibanting di depan Abu Bakar. Dar. Bayangkan, sahabat yang mulia, yang setan aja takut. Ternyata pernah juga ini marah model kayak gini, ya. Kira-kira kalau kita punya kawan, berteman lama, kemudian kita ke rumahnya, marahan, pintunya dibanting, kira-kira apa yang terjadi? Banting lagi? Loh, kita akan lihat nih kondisi kita. Kira-kira kalau kita di posisi Abu Bakar, apa yang kita lakukan? Mungkin kita, oh gitu ya, oke, nggak akan kesini lagi saya. Mungkin begitu, ya, mungkin begitu. Fa'aqbala Abu Bakar ila Rasulillah. Ya sudah, Umar marah. Padahal Abu Bakar sudah minta maaf. Sudah minta maaf, sudah minta dimaafkan. Ternyata Umar banting pintu. Ya sudah, saya tak balik aja lah, nemuin Nabi. Qala Abu Darda, kuntu jalisan 'indan Nabi id aqbala Abu Bakar akhidan bi tarafai thawbihi hatta abda an rubbatihi. Abu Darda bersama Nabi. Lalu Abu Bakar masuk, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." Abu Bakar duduk. Faqala Nabi, "Ama sahibakum faqad ghamar." Ini kawanmu ini sedang marah-marah ini. Abu Bakar kalau lagi marah-marah ini kenapa? Fasallama wa qala ini kana baini wa baina ibni Khattab syai'. Ya Rasulullah, saya ini lagi punya masalah sama Umar. Saya lagi punya masalah sama Umar. Fa asra'tu ilaihi, aku sebenarnya sudah nyusulin dia ke rumah. Ya, sudah nyusulin dia. Tsumma nadimtu, aku juga sudah nyesel tadi kok kenapa saya berantem. Fasa'altuhu an yaghfirali, saya juga sudah minta maaf. Fa'abani, tapi dia nggak mau maafin saya. Ya sudah, saya nemuin engkau ya Rasulullah. Saya nemuin engkau. Apa kata Nabi? Yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar. Allah sudah maafin kamu. Allah maafin kamu, Allah maafin kamu. Lihatlah, apakah Nabi ngomentari pertengkarannya? Tidak. Seorang Nabi yang bijak melihat teman akrabnya berantem, yang dikomentari bukan kesalahannya. Kadang kita ini suka kepo, emang kenapa? Wah, itu mah kurang ajar dia. Itu mah nambahin namanya. Tapi kalau Nabi nggak begitu, Allah sudah maafin kamu. Oh, kamu udah minta maaf, Allah sudah maafin. Diulang 3 kali. Itu bijaknya Rasulullah. Ya, yaghfirullahu laka Abu Bakar.
Thumma inna Umar nadim fa'ata manzila Abi Bakar fasa'alahu asama Abu Bakar. Kemudian Umar ini nyesel. Setelah nyesel, datang ke rumahnya Abu Bakar, pengen minta maaf juga, pengen minta maaf, ya. Lalu kemudian nyari nggak ada. Ya sudah, kalau begitu saya ke rumahnya Nabi. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallam faja'ala wajhun Nabi yatama'ar. Ketika ketemu Nabi, Umar salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ternyata wajahnya Nabi sudah berubah, nggak seneng. Nabi itu nggak ngomong aja udah kelihatan. Nabi lagi seneng apa bahagia atau sedang marah, itu ketahuan. Ternyata wajahnya Nabi itu berubah, tapi nggak ngomong, berubah aja wajahnya. Hatta asfaqa Abu Bakar, sampai Abu Bakar kasihan sama Umar. Karena Nabi itu cuma diem doang, ya nggak komentari Abu Bakar, nggak komentari, cuma diem, cuma wajahnya Nabi udah ketahuan, wajahnya nggak seneng. Ya, mengapa nggak seneng? Ya, hatta asfaqa Abu Bakar an yakuna min Rasulullah ila Umar ma yakrah. Abu Bakar tuh khawatir, jangan-jangan nanti Nabi komentar nggak bener lagi tentang Umar. Jangan-jangan nanti Nabi itu komentar yang nggak baik tentang Umar nih. Wah, janganlah. Fajatha ala rukbati faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu adzlim. Wallahi ana kuntu adzlim. Ya Rasulullah, yang salah itu saya ya Rasulullah. Coba bayangkan. Padahal tadi yang ditutup pintunya siapa? Ya Abu Bakar, ditutupin pintunya. Sudah minta maaf gak dimaafin. Ternyata sudah begitu, dia membela sahabatnya. Ya Rasulullah, ini kuntu adzlim, aku yang salah ya Rasulullah. Ini aku yang salah, murni aku yang salah ya Rasulullah. Aku yang salah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta." Wa qala Abu Bakar as-sadaq wa wazani bi nafsi wa mali fahal antum tariku li sahibi kamu harus ingat, dulu kalian ketika aku diutus kalian mendustakan. Lah ini Abu Bakar ini yang dulu itu mengatakan saya itu jujur, makanya namanya As-Siddiq. Dikala yang lain gak mau bantu, ini Abu Bakar ini yang bantu saya. Tuh, ternyata oleh Rasulullah SAW dipuji Abu Bakar di hadapan Umar. Ya, dipuji. Wa wasani bi nafsi wa mali fal antum tariku li sahibi. Ya. Masa iya ya, kalian itu akan meninggalkanku dan sahabatku? Enggak mungkin. Enggak mungkin, ya. Fama udhiya ba'daha, maka setelah itu tidak ada lagi yang disakiti, saling memaafkan. Abu Bakar, Umar sama Nabi saling memaafkan. Lihat, rebutan salah. Padahal udah jelas yang salah siapa di sini? Umar. Itu aja masih dibela oleh Abu Bakar sahabatnya. Ini contoh bagaimana persahabatan Rasulullah dengan para sahabat. Nah sekarang Masya Allah kita dapati umat Islam kok tega. Saya tuh ngeri Pak lihat pengajian yang di Pemalang itu. Laskar-laskar tuh bawa pedang, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa ini. Dalam rangka katanya berjihad. Jihad. Apa sudah nggak bisa diskusi? Apa nggak bisa memaafkan? Apa nggak bisa? Mengapa harus bawa pentungan? Lihat yang luka-luka banyak. Kalau saya melihat sejarah Nabi begini, langsung Masya Allah, adem. Bagaimana Nabi itu adem, ya, menengahi para sahabat adem. Nah sekarang itu bukan ditengahi, malah dipanas-panasi, ya, malah dipanas-panasi. Maka para hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita membaca sejarah Rasulullah SAW, ini kita akan mendapati pelajaran yang sangat banyak, ya, tentang bagaimana bersahabat. Baik, waktunya sudah Isya, ya, waktunya sudah Isya, kita akan teruskan lagi.
Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas bagaimana perselisihan Rabi'ah yang tadi saya ceritakan dengan Abu Bakar lagi, gara-gara rebutan tanah. Sahabatnya ada yang rebutan tanah, Pak. Di sini ada yang rebutan tanah nggak? Dan tanah itu pemberian Nabi. Abu Bakar dikasih tanah, Rabi'ah dikasih tanah. Artinya apa? Tanah itu di zaman Nabi itu, Nabi kalau ngasih orang itu nggak tanggung-tanggung gitu. Rabi'ah, ini saya kasih tanah. Abu Bakar, ini saya kasih tanah. Abu Bakar itu kaya apa enggak? Kaya raya. Ternyata sama Nabi dikasih tanah juga. Nah ini, jadi nanti kita akan lihat bagaimana spesialnya sahabat di hadapan Nabi. Nabi itu pernah ngasih apa saja ke sahabatnya, sehingga betul-betul istimewa. Di sini kira-kira ada nggak sahabat yang kemudian tanah saya di sini untuk kamu aja? Kenapa? Iya, barangkali itu saya punya tanah di Jakarta Pusat itu, tolong untuk kamu aja. Per meternya berapa Jakarta Pusat sekarang? Mahal sekarang, itu ratusan juta di Jakarta Pusat. Kawan saya kemarin posting, kalau dulu kan masih di 200 juta dan sekarang udah mahal banget per meter. Nah, Nabi itu kalau ngasih tanah enak aja. Karena saya kasih tanah, kamu saya kasih tanah. Ternyata tanah itu nanti harus ada perselisihan nanti, ya. Nah ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Barangkali para jamaah juga melihat kisah begini, emang iya? Iya memang, cuma karena hadisnya itu jarang dibaca saja. Kita nggak tahu bahwa ternyata sahabat yang terkenal luar biasa kebaikannya itu ada sisi-sisi di mana mereka itu juga manusiawi. Ya, masalah rebutan tanah, yo berantem, yo saling menghina. Ada juga yang saling menghina sahabat itu. Tapi bagaimana sikap mereka setelah itu, itulah yang perlu kita pelajari. Jadi kasusnya itu dengan zaman sekarang sama. Yo rebutan tanah. Zaman Nabi ada yang rebutan tanah, zaman sekarang ada atau enggak? Zaman Nabi sahabat ternyata menghina sahabatnya, sekarang ada apa enggak? Ada. Jadi masalahnya sama, cuma sikapnya yang berbeda. Nah, kita mempelajari ini, mempelajari sikap. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, lalu kemudian semuanya mendapatkan ridha Allah. Baik. Kita akhiri kajian kita karena sudah Isya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.